klasifikasi media pembelajaran inovatif. Nah, ini kita coba lihat apa saja sih pengelompokannya dari media pembelajaran inovatif itu. Yang pertama adalah berdasarkan fisiknya. Berdasarkan fisiknya itu ada media visual, kemudian media audio, kemudian media audio visual. Kalau media visual itu seperti biasa Bapak dan Ibu ya, yaitu media yang menyampaikan informasi melalui indera penglihatan, dilihat ya. Contohnya bisa gambar, kemudian foto, ilustrasi, infografis, kemudian animasi, eh, video juga termasuk karena dilihat ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada media audio. Audio itu berarti penyampaian informasi menggunakan alat indera pendengaran atau telinga. Itu kita bisa gunakan suara, kemudian musik, ya, kemudian rekaman podcast, ya, itu juga bisa kita pakai untuk media pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah media audio visual, suara dan gambar begitu ya. Kalau audio visual berarti menggabungkan antara unsur visual dan unsur audio. Media yang bisa kita buat bisa berupa misalnya film, ya, film pendek, kemudian video, video pembelajaran, dan yang lain-lain Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Berdasarkan jenis dan tingkat interaktivitasnya, media pembelajaran itu juga dibagi menjadi beberapa macam Bapak dan Ibu. Yang pertama, media pembelajaran pasif. Kemudian ada media pembelajaran aktif. Dan terakhir, media pembelajaran interaktif. Lalu bedanya apa saja Bapak dan Ibu? Kalau pasif itu dia media pembelajaran hanya bisa diamati oleh peserta didik, ya. Hanya bisa dilihat, pasif. Ya. Contohnya apa? Ya buku, gambar, ya. Jadi cuma bisa dilihat, dibaca, udah. Itu pasif, ya. Infografis dan sebagainya. Lalu ada media pembelajaran aktif. Kalau media pembelajaran aktif itu media pembelajaran yang bisa dimanipulasi oleh peserta didik kita. Media pembelajaran aktif itu berarti siswanya ada aktivitas di situ. Contohnya pakai modul LKPD gitu ya Bapak dan Ibu. Terus bisa juga dalam bentuk permainan dan sebagainya. Itu media pembelajaran aktif. Lalu ada media pembelajaran interaktif, yaitu eh, media pembelajaran yang memungkinkan siswa-siswa kita bisa interaksi dengan media tersebut, ya. Contohnya misalnya sekarang yang lagi ingetan misalnya virtual reality gitu Bapak dan Ibu ya, VR, kemudian eh, beberapa media interaktif yang lainnya. Nah, seperti yang saya pakai tadi sebenarnya ya itu hanya saya memperlihatkan sebentar, itu juga termasuk media interaktif. Adanya interaksi antara guru dan siswa. Tadi adanya interaksi antara saya dengan Bapak dan Ibu. Saya memberikan pertanyaan, Bapak dan Ibu menjawab. Artinya Bapak dan Ibu tidak pasif, tidak hanya mendengarkan saya berbicara, tapi Bapak dan Ibu juga berpendapat. Nah, itu contoh salah satu media interaktif. Saya lanjut, Bapak Ibu. Oke. Berdasarkan tingkat keterbaruannya, media pembelajaran itu ada yang konvensional, kemudian media yang menggunakan teknologi yang rendah, teknologi yang menengah, dan media dengan teknologi tinggi. Kalau media eh, konvensional itu media yang sudah lama digunakan dalam pembelajaran ya. Misalnya pakai buku, kemudian papan tulisnya boleh yang whiteboard atau papan tulis yang kapur gitu ya. Kemudian peta, ya itu kan media pembelajaran yang konvensional. Kemudian ada media pembelajaran dengan teknologi rendah. Contohnya
apa ya, OHP ya, tapi sekarang sudah jarang Bapak Ibu yang pakai OHP ya, yang pakai slide-slide dari plastik yang transparan itu. Nah, itu sebenarnya masuknya kalau dulu mungkin awal-awal munculnya itu masuknya teknologi yang tinggi atau yang canggih, tapi sekarang mungkin itu sudah ditinggalkan. Lalu ada teknologi menengah, yaitu media yang menggunakan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan yang teknologi rendah tadi. Kita bisa pakai komputer ya atau laptop ya. Bagi Bapak dan Ibu guru sekarang itu kan sudah tidak asing lagi menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor gitu ya. Itu termasuk yang menengah. Lalu ada media teknologi tinggi. Teknologi tinggi itu yang canggih lah sekarang. Yang tadi saya sudah sampaikan ada virtual reality, ada augmented reality. Kalau virtual reality itu seolah-olah kita berada di dunia tersebut atau di lingkungan tersebut. Kalau virtual reality biasanya kita perlu alat bantu Bapak dan Ibu ya. Misalnya kacamata begitu kan, kemudian ada headsetnya, kemudian ada juga sarung tangannya. Ketika kita pakai alat itu seolah-olah kita berada di dunia itu ya, di lingkungan itu. Itu contoh virtual reality. Ada augmented reality. Augmented reality itu menggambarkan yang bentuk atau secara visual lebih nyata. Salah satu contohnya misalnya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar penggunaan assembler ya, assembler edu. Nah, itu contoh penerapan augmented reality. Jadi gambar-gambar yang biasanya dua dimensi itu bisa dibuat menjadi tiga dimensi. Berbagai macam bentuk gambar yang menyenangkan misalnya organ-organ begitu ya. Itu bisa terlihat lebih real, lebih nyata. Nah, ini adalah terkait dengan klasifikasi pembelajaran yang inovatif.